Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran. Maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. Berlatih teknik pedang penguasa malam. Nincu melesat cepat menuju ke arah naga air yang melayang di udara, dan zelap. Pedang penguasa malam menancap telak ke dada sang naga air, dan dengan kekuatan ranah tingkat alam yang dimilikinya, Nincu mengarahkan pedang penguasa malam itu dari dada hingga menuju ekor sang naga air, hingga membuat luka menganga besar di tubuh sang naga air terlihat nyata. Sisik yang sekeras berlian tak berarti apa-apa pada pedang penguasa malam, karena dengan mudah pedang itu mampu untuk merobek sisik yang sekeras berlian itu. Naga air masuk ke dalam danau, dan menggeliat-geliat sesaat hingga menimbulkan gelombang air danau yang meluap. Tak lama kemudian air danau kembali tenang dan tampaklah naga air telah mati dan mengambang di permukaan danau. Nincu segera menampakkan tangannya ke kepala naga air, hingga mutiara naga yang ada padanya tiba-tiba mencuat keluar dan menuju ke arah tangan kanan Nincu. Aku tak menyangka di kedalaman hutan binatang iblis terdapat berbagai macam binatang roh yang sangat kuat termasuk naga air tingkat ke-8 ini. Dengan mutiara naga yang ada padanya aku bisa meningkatkan kekuatanku di ranah tingkat selanjutnya, batin Nincu. Nincu segera mengarahkan cincin ruangnya ke arah naga air, hingga naga air itu pun menghilang dan masuk ke dalam cincin ruang Nincu. Nincu sengaja membawa naga air itu, selain dagingnya bisa dikonsumsi, kulitnya juga mempunyai harga yang sangat tinggi di pasaran, dan tentunya harga jual naga air itu bisa menambah keuangan bagi Nincu. Nincu melesat cepat, tujuannya kembali ke gua tempatnya berada, untuk memulihkan diri akibat bertarung dengan naga air yang sangat menguras tenaga. Sesampainya di depan pintu goa, Nincu segera memasang pelindung agar tak ada binatang roh yang masuk ke dalam gua di saat dia tengah melakukan kultivasi. Di dalam goa Nincu kebingungan karena pedang penguasa malam tak mau masuk ke dalam cincin ruangnya. Apa yang harus kulakukan dengan pedang penguasa malam ini? Tak mungkin di setiap saat aku harus membawanya di sisiku karena hal itu akan membuat para kultivator kuat akan mengujiku. Di saat aku nantinya keluar dari dalam hutan binatang iblis ini, batin Nincu. Tiba-tiba laki-laki parubaya berjubah putih keluar dari dalam dantian Nincu, pada saat Nincu merasa kebingungan dengan pedang penguasa malam. Nincu, pedang penguasa malam tak akan pernah tinggal di dalam cincin ruangmu, karena dia hanya mau tinggal di alam batinmu dan jika kau memerlukan pedang itu dalam pertarunganmu, maka dia akan keluar dari dalam alam batinmu. Nincu dahulu kala pedang penguasa malam memiliki dua teknik yang sangat kuat, yaitu teknik 6 rasi bintang, dan teknik tebasan semesta. Saat ini kau telah diakui sebagai pemiliknya yang sah maka dengan sendirinya kau bisa mempelajari kedua teknik itu di alam batinmu. Saat ini kau telah mencapai ranah tingkat alam dan kurasa kau bisa mempelajari teknik itu tanpa meningkatkan ranah tingkatanmu lagi, ucap laki-laki paruh baya itu. Guru, bagaimana dengan mutiara naga air yang ada padaku? Apakah aku saat ini bisa menyerap kekuatan energi yang terkandung di dalamnya, agar aku bisa meningkatkan ranah tingkatanku ke tingkat selanjutnya? Tanya Nincu. Saat ini teknik yang kau miliki masih sangat minim, jika kau meningkatkan ranah tingkatanmu menggunakan mutiara naga air itu, maka akan percuma saja.
Walaupun kau telah mempunyai ranah kekuatan yang tinggi, tetapi di dalam dirimu masih minim dengan teknik bela diri, maka akan percuma saja ranah tingkat kekuatan itu. Apa yang akan kau pakai bertarung dengan musuh-musuhmu jika kau tak mempunyai teknik kuat? Sedari itu aku ingin kau mempelajari kedua teknik dari pedang penguasa malam sebelum kamu meningkatkan kembali ranah tingkatanmu ke tingkat selanjutnya, agar berimbang ranah tingkat kekuatan dengan teknik kuat yang kau miliki, jawab lelaki paruh baya itu. Baik guru, aku akan mengikuti perkataanmu, ucap Nincu. Nincu segera menaruh pedang penguasa malam di hadapannya, dan dia pun segera melakukan kultivasi. Sesaat kemudian pedang penguasa malam mengambang di udara dan memancarkan aura yang langsung menuju ke arah Nincu. Nincu seketika itu merasakan adanya dua teknik kuat yang kini berada di dalam kepalanya, dan dia dapat merasakan kedua teknik itu begitu memberikan hawa mematikan yang sangat kuat. Pedang penguasa malam yang ada di hadapannya kini telah menghilang dan masuk ke alam batin Nincu, dan begitupun dengan Nincu yang kini telah berada di alam batinnya sendiri sambil menggenggam pedang penguasa malam di genggaman tangan kanannya. Nincu segera mengingat pesan dari gurunya untuk berlatih kedua teknik pedang penguasa malam di alam batinnya. Dan dengan dasar itu Nincu pun mulai berlatih kedua teknik pedang penguasa malam di sana. Nun jauh di sana tepatnya di Gunung Wongku. Setelah 2 hari tak sadarkan diri, akhirnya Pangeran Zhengwu pun tersadar dari pingsannya. Pangeran Zhengwu mengedarkan pandangannya sekeliling ruangan tempatnya terbaring, dan pandangan matanya pun berhenti pada sosok wanita muda yang berada tak jauh darinya. "Bagaimana keadaanmu?" tanya wanita muda itu tiba-tiba. Sesat Pangeran Zhengwu mencerna keadaan yang ada, dan mengingat-ingat kembali kejadian apa yang dialaminya sebelum dia tak sadarkan diri. Setelah mengetahui jika dia pingsannya karena tertusuk pedang sang wanita muda yang ada di hadapannya, Pangeran Zhengwu pun berkata, "Keadaanku baik-baik saja dan tak mungkin hanya sebuah pedang mampu untuk membunuhku," jawab Pangeran Zhengwu. Perkataan sang pangeran membuat Yihan merasa kesal, dan dia menyesali telah menanyakan hal itu kepada pemuda yang tengah terbaring di hadapannya. "Jika pedangku takkan sanggup membunuhmu, maka aku akan mencoba untuk menusukkan pedangku ini kembali kepadamu," ucap Yihan sambil mengeluarkan pedangnya dari dalam cincin ruang yang dimilikinya. Gila, wanita ini walaupun terlihat sangat cantik tapi sungguh sangat menakutkan, dia tak bisa dibawa bercanda dan lebih baik aku tak menyinggungnya lagi, batin Pangeran Zhengwu. "Maafkan aku nona muda, aku hanya sekedar bercanda kepadamu," ucap Pangeran Zhengwu. Yihan yang merasa di atas angin karena sang pangeran begitu takut padanya, membuat Yihan berkeinginan untuk mengerjai sang pangeran. "Aku tak peduli dengan candaanmu, lebih baik pedang ini kembali bersarang di tubuhmu," ucap Yihan sambil berpura-pura menyerang ke arah Pangeran Zhengwu. Melihat serangan Yihan, Pangeran Zhengwu pun dengan refleks menghindarinya dengan melompat dari pembaringannya. Akan tetapi rasa sakit yang dirasakan akibat tusukan pedang sebelumnya, membuat Pangeran Zhengwu kehilangan keseimbangan dan berteriak kesakitan sambil memegangi dadanya. Yihan yang melihat Pangeran Nincu akan terjatuh dari atas pembaringannya, seketika itu melepaskan pedang yang berada di dalam genggaman tangannya dan menyambut jatuhnya sang pangeran, hingga Yihan pun ikut terjatuh bersama Pangeran Zhengwu. Di lantai ruangan posisi jatuhnya Yihan begitu sangat menguntungkan bagi Pangeran Zhengwu, karena posisi Yihan berada di bawah dan posisi Pangeran Zhengwu berada di atasnya.
Wajah keduanya begitu sangat dekat satu dengan yang lainnya, hingga hembusan nafas dari keduanya dapat mereka rasakan menerpa wajah masing-masing. Tatapan keduanya pun saling beradu, hingga membuat rasa sakit yang dirasakan Pangeran Zhengwu sebelumnya, seketika itu lenyap tak tersisa, yang ada hanya debaran jantungnya yang tak karuan. Di sisi lain Yihan pun merasakan hal yang sama, jantungnya seketika itu berdetak sangat cepat saat melihat wajah tampan sang pangeran dari dekat, dan merasakan hembusan nafas sang pangeran yang menerpa wajahnya. Karena dorongan rasa malu, Yihan segera mendorong tubuh pangeran hingga membuatnya terjatuh di sisi Yihan. Terdengar desis kesakitan pada mulut sang pangeran, akan tetapi Yihan tak memperdulikannya. Dia lalu berlari keluar dari dalam ruangan tempat keberadaan Pangeran Zhengwu. Di sebuah taman bunga miliknya, Yihan duduk termenung. Dia heran dengan apa yang dirasakannya saat ini. Kejadian yang baru saja dialaminya bersama pangeran masih sangat membekas di dalam pikirannya. Dan saat mengingat sang pangeran, tiba-tiba saja jantungnya berdetak sangat cepat. Apa yang sebenarnya terjadi dengan hatiku? Mengapa wajah pangeran itu selalu menghiasi kepalaku? Apakah saat ini aku telah jatuh cinta kepadanya? Batin Yihan. Tidak. Aku tak akan pernah jatuh cinta pada siapapun. Aku akan tetap sendiri dan akan menjaga guru di puncak gunung Wongku ini, batin Yihan. Sementara itu, Tetua Wong Chen yang sebelumnya meminta izin kepada muridnya untuk pergi melakukan meditasi di suatu tempat, semua itu hanya akal-akalnya saja. Kini Tetua Wong Chen tengah bersama sahabatnya Kaisar Zheng Gong di kediaman sang kaisar. Mereka berdua tengah santai minum anggur dan membicarakan hal penting di sana. Semoga rencana kita berjalan dengan lancar. Yihan merupakan murid sekaligus telah kuanggap putriku sendiri, dan permintaanmu untuk menjodohkan Yihan dengan putramu Zhengwu semoga bisa sesuai dengan harapan kita berdua. Dengan menyuruh Zhengwu pergi sendiri ke puncak Gunung Wongku, dan di puncak Gunung Wongku muridku juga tengah sendiri. Pasti saat ini mereka berdua sudah saling kenal satu dengan yang lainnya, dan aku berharap perkenalan mereka berdua akan menumbuhkan benih cinta, ucap Tetua Wong Chen. Kau benar saudaraku, semoga perjodohan yang telah kita sepakati ini dapat berjalan dengan lancar. Dan tentunya aku berharap jika Yihan merupakan calon pendamping putraku Pangeran Zhengwu di masa depan, jawab Kaisar Zhenggong. Sebenarnya Kaisar Zhenggong ingin menjodohkan putra mahkota dengan Yihan, yang dari pandangan sang Kaisar Yihan merupakan wanita terbaik yang pantas bersanding dengan putra mahkota. Selain cerdas, Yihan juga merupakan kultivator tangguh yang dilatih langsung oleh kultivator kuat yang berjuluk Raja Gunung Wongku, yang memiliki tingkat ranah suci. Selain itu Yihan juga menguasai teknik pengobatan serta meracik pil obat. Tapi melihat sifat dan perilaku putra mahkota yang buruk, membuat Kaisar Zhenggong tak ingin menjodohkannya dengan Yihan. Karena sang kaisar takut jika putra mahkota memperlakukan Yihan dengan buruk di masa depan yang dapat membuat hubungan persahabatannya yang lama terjalin dengan Tetua Wong Chen akan hancur. Untuk mencegah tak terjadinya hal-hal yang tak diinginkan, membuat sang kaisar memutuskan untuk menjodohkannya dengan putranya Zhengwu agar hubungannya dengan Tetua Wong Chen tetap baik. Bersambung episode sebelumnya, Ninchu vs Naga Air. Episode berikutnya, kembali ke wilayah Kekaisaran Cahaya Naga. Kembali ke wilayah Kekaisaran Cahaya Naga. 3 tahun telah berlalu, hubungan antara Pangeran Zhengwu dan Yihan semakin dekat.
Apalagi hubungan mereka berdua sangat didukung oleh Tetua Wong Chen dan Kaisar Zhenggong. Hal itu membuat Pangeran dan Yihan semakin giat berlatih bersama, di bawah bimbingan sang guru, Tetua Wong Chen. Saat ini tingkat kultivasi Pangeran Zhengwu sudah berada pada tingkat ranah alam, sementara Yihan sudah berada pada tingkat ranah roh. Saat ini Kaisar Zhenggong sudah menyerahkan kedudukan Kaisar pada putra mahkota, karena Kaisar Zhenggong ingin memfokuskan diri untuk menembus ranah suci. 1 minggu lagi pelantikan putra mahkota akan dilaksanakan, dan hari itu Pangeran Zhengwu meminta izin kepada Tetua Wong Chen untuk turun gunung. Guru, karena saat ini putra mahkota akan dilantik menjadi kaisar di Kekaisaran Cahaya Naga, maka izinkan aku untuk mengikuti acara pelantikan itu, ucap Pangeran Zhengwu. Kau boleh pergi untuk mengikuti pelantikan putra mahkota, dan aku ingin kau tetap mengembangkan apa yang telah kuberikan kepadamu, dan jika ada kesulitan dalam kultivasimu maka kau jangan ragu untuk menemuiku kembali, jawab Tetua Wong Chen. Terima kasih guru, ucap Pangeran Wong Chen. Yihan, bagaimana denganmu? Apakah kau akan pergi bersamaku ke Istana Cahaya Naga? Tanya Pangeran Yihan. Aku akan tetap di sini untuk menemani guru, dan aku ingin kau tak macam-macam saat berada di istana karena ketampanan dan kedudukanmu sebagai pangeran, bisa membuat para wanita di sana tergila-gila padamu, jawab Yihan. Aku tak akan pernah mencintai seorang wanita selain dirimu, dan suatu hari nanti aku pasti akan kembali ke Gunung Wongku, dan pada saat itu aku akan datang untuk melamarmu, ucap Pangeran Zhengwu. Mendengar janji Pangeran Zhengwu, membuat Tetua Wong Chen dan Yihan merasa senang. Setelah tak ada pembicaraan yang terjadi, Tetua Wong Chen akhirnya pergi dari tempat itu menuju ke tempat di mana biasa dia bermeditasi. Malam itu Yihan membantu Pangeran Zhengwu untuk membereskan semua barang-barang sang pemeran, dan juga mempersiapkan segala perbekalan yang akan dibawanya turun gunung. Saat kebersamaannya itu, entah siapa yang memulai duluan, tiba-tiba saja mereka berdua saling berpelukan, dan bibir mereka berdua pun saling beradu satu dengan yang lainnya. Sesaat ciuman itu semakin dalam hingga membuat napas mereka saling memburu. Satu persatu pakaian mereka terlepas dan berserakan di lantai kamar tanpa mereka berdua sadari. Yihan yang mengetahui jika apa yang akan mereka lakukan itu salah, tak bisa berbuat apa-apa karena dia juga terbawa suasana dan menginginkannya. Karena tak ada penolakan dari Yihan membuat Pangeran Zhengwu semakin gencar dalam melancarkan aksinya, hingga membuat asteris kecil dari mulut Yihan mewarnai ruangan kamar itu. Dan pada suatu ketika tiba-tiba pekikan keras keluar dari mulut Yihan, saat merasakan adanya benda tumpul yang memasuki mahkota yang selama ini dijaganya. Rasa perih seketika itu dirasakan oleh Yihan, yang membuatnya mencakar bahu pangeran ketiga sambil berkata, "Kak Zhengwu perih," rintihnya. Mendengar rintihan Yihan, Pangeran Zhengwu segera mengatur irama geraknya secara perlahan, dan setelah melihat Yihan mulai menikmati sensasi kultivasi ganda itu, Pangeran Zhengwu segera mempercepat gerakannya hingga pembaringan yang mereka tempati bergerak seirama dengan gerakan Pangeran Zhengwu. Dan tak berapa lama kemudian, erangan panjang keluar dari mulut Pangeran Zhengwu, dan secara perlahan gerakannya pun mulai berhenti. Pangeran Zhengwu tergeletak di sisi Yihan yang kini meneteskan air mata. "Kau menyesal melakukannya denganku?"
Tanya sang pangeran. Aku tak menyesalinya, aku hanya takut kau pergi meninggalkanku setelah kejadian ini, jawab Yihan. Aku tak akan mungkin meninggalkanmu, karena aku begitu sangat mencintaimu dan kuharap di masa depan kau adalah wanita yang akan melahirkan anak-anakku kelak, ucap Pangeran Zhengwu sambil mendekap tubuh Yihan. Pagi-pagi sekali setelah berpamitan dengan Yihan, pada akhirnya Pangeran Zhengwu turun gunung menuju ke Istana Cahaya Naga. Sementara itu di dalam sebuah goa, Nincu telah berhasil menguasai kedua teknik dari pedang penguasa malam. Sudah 3 tahun aku berlatih menguasai teknik pedang penguasa malam, dan saat ini aku telah menguasainya dengan sangat sempurna. Sudah waktunya aku memasuki reruntuhan di mana terdapat labirin di dalamnya, karena aku berkeyakinan jika reruntuhan itu terdapat suatu rahasia yang berhubungan denganku, batin Nincu. Setelah melakukan segala pertimbangan, pada akhirnya Nincu memutuskan untuk masuk ke dalam reruntuhan yang berada di tengah-tengah hutan binatang iblis. Akan tetapi keinginannya itu tak dapat dilakukannya karena api inti surgawi yang ada di dalam dantiannya berkata, Nincu, lebih baik kau sekarang pergi ke Istana Cahaya Naga, karena firasatku mengatakan akan terjadi hal yang besar di sana, ucapnya. Maksud guru? Tanya Nincu. Aku juga belum tahu pasti, tapi firasatku ini mengatakan jika kejadian itu ada hubungannya denganmu, ucap api inti surgawi. Nincu terdiam dan mencerna perkataan sang guru. Mungkin belum waktunya aku pergi ke reruntuhan bangunan di tengah hutan ini, dan ada baiknya aku pergi ke kota Kekaisaran Cahaya Naga, guna melihat perkembangan yang ada di kekaisaran itu, batin Nincu. Hari itu juga Nincu bergegas pergi meninggalkan hutan binatang iblis, yang selama 3 tahun ini dia tempati untuk berlatih, dengan tujuan pergi ke kota Kekaisaran Saranaga. Di gerbang kota Nincu dapat masuk dengan mudah karena dia masih memiliki lencana pengenal yang diberikan Pangeran Zhengwu 3 tahun yang lalu. Kondisi kota Kekaisaran saat ini begitu sangat pesat peningkatannya, serikat dagang yang dahulunya pernah dibentuk bersama Pangeran ketiga, kini telah menguasai kota dan dikenal di seluruh wilayah Kekaisaran. Nincu begitu takjub dengan perkembangan serikat dagang, dan bangunan guild yang dahulunya biasa saja, kini menjelma menjadi sebuah bangunan besar layaknya istana, dan berdiri megah di tengah kota. Syukurlah serikat dagang masih tetap berjalan dan semakin berjaya. Ada baiknya saat ini aku pergi ke rumah makan karena di sana aku bisa mendapatkan informasi tentang apa yang menjadi firasat inti api surgawi. Tapi sebelumnya aku akan mencari beberapa pakaian untuk kupakai dan kusimpan di dalam cincin ruangku. Karena pakaian yang aku kenakan saat ini sudah sangat kusam dan penuh sobekan di sana-sini, batin Nincu. Setelah mendapatkan pakaian yang diinginkannya, Nincu akhirnya pergi ke rumah makan yang cukup besar. Nincu memesan beberapa makanan dan minuman, sambil mendengarkan percakapan para pengunjung rumah makan. Ternyata benar firasat guru, beberapa hari lagi akan terjadi pelantikan putra mahkota menjadi kaisar, dan saat dimana putra mahkota telah menjadi kaisar maka akan sulit bagiku untuk membunuhnya. Jika begitu halnya, malam ini aku akan membunuh putra mahkota, batin Nincu. Sementara itu di Istana Kekaisaran Cahaya Naga, tampak sang kaisar begitu sangat senang melihat putranya Zhengwu telah kembali di istana. Kaisar Zhenggong memeluk erat pangeran ketiga, untuk melepaskan rindu setelah 3 tahun tak bertemu. Kau semakin dewasa putraku,
aku senang melihatmu telah kembali. Bagaimana hubunganmu dengan Yihan? Tanya sang kaisar. Ayah, setelah pelantikan putra mahkota, aku akan membenahi serikat dagang dan setelah itu aku akan melamar Yihan untuk menjadi istriku, jawab pangeran ketiga. Aku akan merestui hubungan kalian berdua. Jika begitu halnya aku akan menunda keberangkatanku untuk melakukan kultivasi menembus ranah suci, karena aku ingin melihatmu menikah dengan Yihan, dan aku akan mengadakan acara besar-besaran yang selama ini tak pernah terjadi di Kekaisaran Cahaya Naga, ucap Kaisar Zenggong. Terima kasih ayah atas semua kebaikanmu terhadapku, jawab pangeran ketiga. Putraku Pangeran Zengwu, kakakmu Pangeran Zenghong, mempunyai sifat dan karakter yang sangat berbeda denganmu, dia begitu keras dan pendendam. Setelah keluar dari dalam perpustakaan untuk berlatih di sana, dia lebih pendiam dan mudah-mudahan dia telah menata diri untuk menjadi seorang kaisar muda. Aku ingin kau tetap menjaganya karena hanya kau yang bisa untuk memberikan perlindungan padanya. Aku tak berharap banyak pada pangeran kedua karena pangeran kedua saat ini dantiannya telah hancur. Semua itu akibat kesukaannya berjudi hingga dia harus berurusan dengan seorang kultivator kuat, yang dia curangi saat perjudian terjadi, ucap Kaisar Zenggong. Ayah, walaupun aku tak begitu cocok dengan putra mahkota, biar bagaimanapun dia tetap saudaraku dan aku berjanji padamu untuk menjaganya, ucap pangeran ketiga. Mendengar perkataan dari pangeran Zengwu, membuat Kaisar Zenggong menjadi tenang. Bersambung. Episode sebelumnya. Berlatih teknik pedang penguasa malam. Episode berikutnya. Penyerangan ke kediaman putra mahkota. Pendekar Naga Giok. Penyerangan ke kediaman putra mahkota. Matahari telah di atas kepala, dan panasnya semakin menyengat di permukaan kulit. Nincu melangkahkan kaki ke sebuah penginapan yang tak begitu banyak dikunjungi oleh para pengunjung, karena penginapan itu terlihat kumuh dan sempit. Nincu sengaja mencari penginapan yang tak begitu banyak dikunjungi para pengunjung, semua itu agar keberadaannya di kota kekaisaran dapat tersamarkan. Malam hari keadaan kota masih terlihat ramai oleh orang-orang yang berlalu lalang, tampak Nincu telah mempersiapkan segala hal untuk melakukan penyerangan kepada putra mahkota di kediamannya. Dengan mengendap-endap di atas bangunan istana, Nincu mencari seorang prajurit penjaga yang lengah, untuk diinterogasi mengenai keberadaan kediaman putra mahkota. Melihat ada seorang prajurit yang tengah buang air kecil sehingga dia terpisah dari kelompok prajurit penjaga lainnya, Nincu segera memasang topeng perak dan langsung melesat ke arah prajurit tersebut. Prajurit penjaga yang melihat kehadiran Nincu yang sangat tiba-tiba, membuatnya sangat terkejut dan dengan refleks dia pun berteriak, tapi sayang teriakannya hanya sampai di tenggorokan karena sebuah totokan telah bersarang di tubuhnya. Tubuh prajurit itu tak dapat digerakkan sehingga mempermudah Nincu untuk menginterogasinya. Aku hanya ingin mengetahui tempat kediaman putra mahkota, dan jika kau memberitahukannya kepadaku maka pisau belati yang ada di tanganku ini takkan bersarang di tubuhmu, ucap Nincu sambil memperlihatkan belati yang ada di tangannya kepada prajurit penjaga. Prajurit penjaga yang begitu sangat ketakutan langsung menunjuk ke arah timur, tempat keberadaan kediaman putra mahkota. Bagus. Aku sangat suka dengan kerjasamamu dan agar kau merasa aman dari semua pertanyaan yang akan menimpamu esok hari, maka terpaksa aku harus melukaimu, ucap Nincu kemudian menghantamkan telapak tangannya ke arah dada prajurit penjaga,
sehingga prajurit itu terhempas dan tak sadarkan diri. Setelah mengetahui tempat keberadaan kediaman putra mahkota, dengan menggunakan langkah bayangan Nincu melesat cepat menuju ke arah timur, sesuai dengan petunjuk dari prajurit penjaga yang diinterogasinya. Benar saja, di ujung timur terdapat bangunan megah yang dijaga oleh banyak kultivator kuat, sehingga Nincu meyakini jika bangunan itu merupakan tempat kediaman putra mahkota. Aku harus menyingkirkan para penjaga yang terdiri dari para kultivator yang memang dilatih dan ditugaskan untuk melindungi putra mahkota, batin Nincu. Nincu langsung mengeluarkan pedang penguasa malam dari dalam alam batinnya, yang membuat hawa membunuh seketika itu menyeruak di sekitar tempatnya berada. 3 kultivator ranah tingkat roh yang menjaga kediaman putra mahkota, tiba-tiba saja merasakan udara yang semakin dingin di tempatnya berada, sehingga mereka semua langsung mengeluarkan hawa murni untuk menghangatkan tubuh mereka. Saudaraku, entah mengapa aku merasakan kedinginan yang tak pernah kurasakan beberapa hari belakangan ini, ucap salah seorang kultivator penjaga. Kau benar, tak ada angin dan tak ada hujan. Rasa dingin ini begitu menusuk tulang, timpal kultivator yang lainnya. Sementara ketiga kultivator yang tengah bercakap-cakap mengenai keadaan alam di sekitar kediaman putra mahkota, begitu sangat terkejut setelah melihat satu persatu penjaga di ranah tingkat jiwa yang penjaga bangunan putra mahkota, tumbang ke tanah dengan tubuh yang terpisah dari kepalanya. Apa yang sebenarnya telah terjadi sehingga seluruh penjaga mati dan yang tersisa hanya kita bertiga, ucap salah seorang kultivator sambil melihat ke area sekelilingnya. Aku juga tak mengetahuinya secara pasti, tapi firasatku mengatakan jika ada seorang kultivator kuat yang sengaja datang ke sini untuk membunuh putra mahkota, timpal yang lainnya sambil memasang kewaspadaan tinggi. Kau benar saudaraku. Lebih baik kita berhati-hati karena kultivator yang membunuh para penjaga bukanlah kultivator biasa, dan kemungkinan tingkat kekuatannya lebih tinggi dari kita bertiga, ucap yang lainnya. Ketiga kultivator di tingkat ranah roh, segera mencabut pedang masing-masing untuk menjaga kemungkinan serangan gelap yang dilakukan penyusup yang telah membunuh rekan-rekannya. Tak lama kemudian Nincu tiba di hadapan ketiga kultivator penjaga, dan melepaskan topeng perak yang dikenakannya. Aku ingin kalian bertiga melihat wajahku, sebelum aku memberikan kematian kepada kalian bertiga, ucap Nincu. Apa maksudmu dengan mengatakan hal itu kepada kami bertiga? Apa kau sangka kami bertiga akan diam saja saat kau ingin membunuh kami? Bentak salah seorang kultivator penjaga. Aku senang dengan keberanianmu tapi sayang kalian semua akan mati di tanganku, ucap Nincu sambil berjalan dengan santai ke depan. Apakah kalian masih ingat peristiwa 3 tahun yang lalu di Guild Serikat Dagang? Saat itu kalian bertiga telah membunuh seorang manajer di sana, dan hari ini putranya telah berada di hadapan kalian bertiga untuk menuntut balas atas kematian manajer itu, ucap Nincu kembali. Sontak saja ketiga kultivator penjaga sangat terkejut, karena peristiwa itu telah lama berlalu dan kali ini mereka harus menghadapi putra dari manajer yang telah mereka bunuh. Nincu seketika itu menyerang mereka bertiga hingga pertarungan tak dapat terhindarkan. Nincu tak ingin berlarut-larut dalam pertarungan itu, karena tujuannya datang ke kediaman putra mahkota hanya untuk membunuhnya. Nincu segera menggunakan teknik 6 rasi bintang dari pedang penguasa malam,
dan dalam sekali kedipan mata Nincu telah membagi tubuhnya menjadi 6 replika tubuh yang sama, dengan masing-masing membawa pedang penguasa malam di dalam genggaman tangannya. Replika tubuh Nincu seketika mengurung ketiga kultivator penjaga dengan pola bintang, dan ketiga kultivator yang berada di tengah-tengah kepungan replika tubuh Nincu, seketika itu tak dapat menggerakkan tubuh mereka walaupun mereka bertiga telah mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk membebaskan diri dari dalam pola bintang yang dibuat Nincu. Sudah kukatakan jika aku akan membunuh kalian bertiga, dan semua yang kukatakan itu pasti akan kubuktikan, ucap Nincu. Setelah berkata seperti itu, keenam bayangan Nincu bergerak dan melakukan pembantaian di sana. Ketiga kultivator penjaga mati dengan cara mengenaskan, tubuh mereka terpotong-potong oleh tebasan pedang yang sangat tajam, sehingga darah segar membanjiri area tempat itu. Di dalam kediaman putra mahkota, terlihat pangeran ketiga dan putra mahkota seketika itu menghentikan perbincangan mereka, karena mendengar adanya keributan di luar bangunan. Ketika kedua pangeran berada di luar, seketika itu mereka sangat terkejut melihat pembantaian yang telah terjadi kepada seluruh penjaga di kediaman putra mahkota. Tampak terlihat seorang pemuda dengan topeng perak di wajahnya, dan tengah memegang pedang berwarna hitam kelam di genggaman tangannya. Kurang ajar, berani sekali kau membunuh para pengawalku. Apakah kau bosan untuk hidup? Bentak putra mahkota. Putra mahkota, telah lama aku menunggu kesempatan ini untuk bertemu langsung denganmu, orang yang telah membunuh ayahku, dan sudah saatnya aku membuat perhitungan dengan kematianmu, ucap Nincu. Pangeran ketiga yang mendengar perkataan pemuda bertopeng perak yang ada di hadapannya, meyakini jika di balik topeng itu adalah wajah Nincu sahabatnya, karena seluruh gerak-geriknya sama persis dengan apa yang ada pada Nincu. Tak lama kemudian Nincu melesat cepat ke arah sang pangeran, dengan menebaskan pedang penguasa malam yang ada dalam genggaman tangannya. Melihat serangan Nincu, buru-buru putra mahkota menangkis serangan pedang yang diarahkan kepadanya, dengan tombak besi yang dikeluarkan dari dalam cincin penyimpanannya. Terang! Dua senjata saling beradu hingga menimbulkan percikan bunga api. Dari serangan yang dilakukan oleh Nincu membuat putra mahkota terhempas ke belakang dan menghantam dinding bangunan kediamannya, hingga hancur. Kini terlihat jelas perbedaan ranah tingkatan yang dimiliki oleh keduanya, hingga kembali Nincu melakukan serangan susulan dengan menghantamkan telapak tangannya dari jarak jauh ke arah putra mahkota, maka tampak bayangan telapak tangan berwarna putih seketika itu menuju ke arah putra mahkota yang masih terpuruk dengan keadaannya. Pangeran ketiga yang melihat hal itu tak tinggal diam, dia pun menebaskan pedangnya, hingga selarik sinar berbentuk bulan sabit menghadang serangan jarak jauh dari Nincu sehingga menimbulkan ledakan yang memekakkan telinga. Pangeran ketiga merasakan dadanya begitu sesak akibat efek benturan yang terjadi. Namun untuk menjaga keselamatan putra mahkota dia pun lalu bersiap kembali menerima serangan susulan yang dilakukan oleh pemuda bertopeng perak yang ada di hadapannya. Para prajurit yang mendengar ledakan keras terjadi, seketika itu berbondong-bondong menuju ke kediaman putra mahkota, untuk melihat keadaan yang terjadi di sana. Nincu tak peduli dengan banyaknya prajurit yang kini mengepungnya, dia pun kembali menyerang ke arah putra mahkota. Akan tetapi pangeran ketiga tak membiarkan hal itu terjadi, dia pun lalu menghadang serangan yang dilakukan oleh Nincu, hingga pertarungan pun terjadi dengan sengit.
Para prajurit pemanah yang siap melesatkan anak panahnya tak bisa berbuat apa-apa, karena pangeran ketiga begitu dekat dengan sasaran anak panah mereka. Lepaskan anak panah. Tiba-tiba putra mahkota memberikan perintah. Yang mulia, pangeran ketiga terlalu dekat dengan penyusup itu, dan jika kita melepaskan anak panah ke arahnya maka pangeran ketiga bisa saja terkena anak panah yang kita lepaskan, ucap kepala prajurit. Aku yang memberi perintah, cepat lepaskan anak panah itu atau aku sendiri yang akan membunuhmu jika kau tak mendengarkan perintahku. Bentak putra mahkota. Melihat amarah putra mahkota, membuat kepala prajurit tak berani untuk membantahnya, dia pun mengangkat tangan kanannya ke atas, dan mengarahkannya ke depan sehingga seluruh prajurit pemanah langsung melepaskan anak panahnya. Ratusan anak panah seketika itu menuju ke arah kedua kultivator yang tengah bertarung, yang membuat mereka berdua sangat terkejut dengan banyaknya anak panah yang datang secara tiba-tiba. Nincu segera menebaskan pedang penguasa malam ke arah anak panah yang mengarah kepadanya, hingga anak panah itu tersapu bersih terkena gelombang angin yang keluar dari tebasan pedang penguasa malam. Tidak seperti halnya dengan pangeran ketiga yang begitu sangat kesulitan menghadapi ratusan anak panah yang mengarah kepadanya, hingga dua buah anak panah telak menghantam tubuhnya. Pangeran ketiga terjatuh, dan tak berdaya menghadapi ratusan anak panah yang kembali melesat cepat ke arahnya. Nincu yang tak ingin sahabatnya mati terkena anak panah dari para prajurit pemanah, segera membantunya untuk lepas dari anak panah yang siap untuk membunuhnya kapan saja. Dalam menghadapi ratusan anak panah yang melesat ke arahnya dan pangeran ketiga, Nincu tak leluasa untuk bergerak karena adanya pangeran ketiga yang dilindunginya hingga 3 buah anak panah kini bersarang di tubuh Nincu. Nincu segera menebaskan pedang penguasa malam kembali, yang dialiri kekuatan tebasan semesta yang juga merupakan teknik pedang penguasa malam terkuat yang dimilikinya, hingga bayangan pedang besar menghantam seluruh pemanah yang ada di tempat itu. Pekik kematian menggema di mana-mana, saat seluruh pemanah yang ada di tempat itu ambruk ke tanah dengan tubuh yang terpotong menjadi 2 bagian. Nincu yang tengah terluka akibat anak panah yang bersarang di tubuhnya, menatap tajam ke arah putra mahkota yang sangat ketakutan melihat Nincu. Hari ini tak akan ada lagi yang bisa menyelamatkanmu dari kematian, karena kau sudah ditakdirkan untuk mati di tanganku. Teriak Nincu kemudian mengeluarkan teknik 6 rasi bintang kepada sang putra mahkota. Pangeran ketiga yang melihat Nincu akan menyerang putra mahkota dengan salah satu teknik terkuatnya, segera sigap dan memeluk kedua kaki Nincu. Aku mohon padamu untuk tak membunuh putra mahkota, Nincu, kau adalah sahabatku dan ku harap di masa depan kau akan tetap menjadi sahabatku. Sedari itu ku mohon kepadamu untuk tak membunuh putra mahkota, pinta pangeran ketiga. Nincu terdiam melihat pangeran ketiga, dan tak lama dia pun berkata, "Hari ini kau memohon kepadaku untuk hidup saudaramu, dan bagaimana denganku dengan janjiku kepada ayahku untuk membalaskan kematiannya, apakah pantas bagiku untuk mengabaikan janjiku itu?" tanya Nincu. Tak ada jawaban dari pangeran ketiga. Dia bungkam 1000 bahasa dengan perkataan dari Nincu. Dengan perlahan pangeran ketiga melepaskan pelukannya dari kaki Nincu karena dia menyadari jika semua perkataan Nincu benar adanya. Pangeran ketiga hanya menundukkan kepalanya saat melihat Nincu melesat pergi menuju ke arah putra mahkota. Teriakan menyayat hati dari putra mahkota terdengar di telinga pangeran ketiga,
hingga membuat pangeran ketiga merasa bersalah karena telah gagal memenuhi janjinya kepada sang ayah, untuk melindungi putra mahkota kerajaan Cahaya Naga. Saat pangeran ketiga melihat ke arah putra mahkota, dia pun langsung tersenyum karena melihat putra mahkota masih hidup dan tersandar di bangunan kediamannya. "Terima kasih Nincu, kau memang sahabat sejatiku," ucap pangeran ketiga. Bersambung episode sebelumnya. Kembali ke wilayah Kekaisaran Cahaya Naga. Episode berikutnya. Pertemuan dengan Putri Zheng Yi. Pertemuan dengan Putri Zheng Yi. Setelah mencabut ketiga anak panah yang tertancap di tubuhnya, Nincu berjalan terlatih-tatih menuju ke penginapan. Banyaknya darah yang keluar dari luka bekas tertancap anak panah di tubuhnya, membuat pandangan mata Nincu berkunang-kunang hingga dia pun ambruk ke tanah tak sadarkan diri. Saat Putri Zheng Yi melintas dengan kereta kudanya, kepala pengawal sang putri mengatakan jika ada seorang pemuda tengah terluka dan tergeletak di jalan. "Apakah dia masih hidup?" tanya Putri Zheng Yi. "Masih hidup Putri," jawab kepala pengawal. "Jika begitu bawa dia ke Guild Serikat Dagang untuk diobati, dan setelah dia sembuh berikan dia pakaian yang layak dan pekerjakan dia di dalam Guild Serikat Dagang, untuk mengurus kuda-kuda yang berada di sana," ucap Putri Zheng Yi. Setelah mendengar perintah sang putri, kepala pengawal menyeluruh prajurit yang ikut bersamanya untuk membawa pemuda itu menuju Guild Serikat Dagang. Di Istana Kekaisaran Cahaya Naga, penyerangan terhadap putra mahkota menyebar ke seluruh kota, sehingga membuat kehebohan yang tak biasanya terjadi di kota Kekaisaran Cahaya Naga. Wajah topeng perak seketika itu tersebar dan terpampang di dinding-dinding bangunan kota sebagai buronan kelas 1, dan sangat dicari oleh kekaisaran sehingga siapapun yang dapat menangkapnya, akan mendapatkan hadiah yang sangat besar dari Kekaisaran Cahaya Naga. Kaisar Zhenggong begitu murka kepada putra mahkota, setelah mengetahui jika putra mahkota memerintahkan para prajurit pemanah untuk memanah penyusup bertopeng perak, di saat pangeran ketiga tengah bertarung dengannya, sehingga dua buah anak panah telah mengenai tubuh pangeran ketiga dan hampir membuat pangeran ketiga mati. Dengan adanya kejadian yang menimpa pangeran ketiga, membuat Kaisar Zhenggong memutuskan untuk menangguhkan pengangkatan putra mahkota menjadi kaisar di wilayah Kekaisaran Cahaya Naga. Putra mahkota yang tengah terbaring di balai pengobatan istana, tak terima dengan keputusan sang kaisar sehingga dia mencari cara agar ayahnya dapat segera mati, dan membuat dirinya dapat menggantikan posisi sang ayah untuk menjadi kaisar di wilayah Kekaisaran Cahaya Naga. "Tunggulah saat aku pulih seperti sedia kala, maka aku akan menghabisi semua orang-orang yang menghalang-halangiku menjadi kaisar di negeri ini," batin putra mahkota. Di Guild Serikat Dagang, Nincu begitu sangat terkejut mendapati dirinya telah berada di suatu ruangan, dan kondisi luka yang dialaminya pun telah membaik. Seorang tabib datang menghampiri Nincu dan memberikan semangkuk sup ginseng kepadanya. "Syukurlah kau sudah tersadar anak muda, makanlah sup ginseng ini agar dapat memulihkan kembali staminamu yang lemah," ucap tabib wanita itu. "Terima kasih atas pertolongan Anda kepadaku," ucap Nincu kemudian menerima semangkok sup ginseng dari tabib wanita itu dan mulai memakannya. "Kau tak perlu berterima kasih kepadaku, berterima kasihlah kepada Putri Zheng Yi karena dialah yang telah membawamu ke tempat ini," ucap sang tabib wanita. "Putri Zheng Yi? Siapakah wanita itu?"
Tapi mendengar namanya pasti dia merupakan salah satu anggota keluarga Kaisar Zenggong, batin Nincu. Aku akan berterima kasih padanya saat bertemu dengannya nanti, jawab Nincu. Seminggu telah berlalu, kondisi Nincu semakin membaik. Dia pun mulai beraktivitas dengan memberi makan kuda-kuda yang ada di Guild Serikat Dagang. Di malam yang cerah, Nincu mengendap-endap keluar dari dalam Guild Cahaya untuk menuju ke suatu tempat. Putri Zheng Yi yang kebetulan melihat pergerakan Nincu yang mencurigakan, segera mengikutinya dari belakang, hingga dia menghentikan langkahnya saat melihat pemuda yang diikutinya itu, kini berhenti di sebuah makam. Bukankah dia pemuda yang telah aku selamatkan seminggu yang lalu? Untuk apa dia berada di sebuah makam seperti ini? Batin Putri Zheng Yi. Putri Zheng Yi yang sebelumnya mencurigai Nincu sebagai penyusup di dalam serikat dagang, kini berubah pikiran. Dia kini menjadi sangat penasaran dengan pemuda yang telah dia tolong seminggu yang lalu. Karena penasaran, sang putri berusaha mendekati keberadaan Nincu, sambil mempertajam pendengarannya. Ayah, aku menemuimu. Dan maafkan aku karena tak bisa memenuhi janjiku untuk membalaskan dendam membunuh putra mahkota yang telah membunuhmu. Ada banyak hal yang menjadi pertimbanganku sehingga aku tak melakukan hal itu walaupun aku mampu untuk melakukannya. Ayah. Walaupun aku tak bisa membunuh putra mahkota, akan tetapi aku telah menghancurkan dantian yang dimilikinya, hingga dia tak bisa melakukan kultivasi layaknya seorang kultivator. Ayah. Bukankah kehilangan kultivasi sama halnya dengan kematian? Dan kuanggap dendam yang selama ini membara di hatiku telah sirna, ucap Nincu dengan menahan rasa kesedihannya. Nincu tiba-tiba tersadar saat sebuah pedang telah menempel di lehernya, dan suara seorang wanita terdengar dari belakangnya. Aku tak menyangka telah menyelamatkan orang yang akan membunuh kakakku, dan untuk itu kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu di Istana Kekaisaran, ucap Putri Zheng Yi yang masih mengalungkan pedangnya di leher Nincu. Putri, aku takkan pernah memulai permasalahan dengan keluarga putra mahkota, jika dia tidak membunuh ayahku. Saat ini aku tak berkeinginan untuk memperpanjang masalah ini. Hancurnya dantian kakakmu sudah cukup menghilang rasa dendam yang kurasakan, jawab Nincu. Aku tetap ingin kau ke istana guna mempertanggungjawabkan apa yang telah kau lakukan pada putra mahkota, ucap Putri Zheng Yi mempertegas perkataannya. Maaf Putri, aku tak akan mengikuti keinginanmu itu, jawab Nincu, kemudian menjejakkan kakinya ke tanah, sehingga membuat tanah bergetar dengan hebat dan Putri Zheng Yi pun kehilangan keseimbangannya. Melihat Putri Zheng Yi kehilangan keseimbangan, membuat Nincu memanfaatkan kesempatan itu guna menepis pedang yang berada di lehernya, dan melakukan gerakan cepat menotok jalan darah sang putri, sehingga membuat sang putri tak bisa bergerak. Lepaskan aku. Setelah ini aku pasti akan mencari untuk memberi perhitungan padamu, teriak sang putri. Oh, kau masih dendam padaku setelah aku melukai putra mahkota? Baiklah jika itu maumu, kurasa tempat ini cukup sepi bagi kita berdua untuk menghabiskan malam bersama, dan kurasa kau tahu maksudku bukan? Ucap Nincu sambil mengedipkan matanya. Seketika itu wajah Putri Zheng Yi memerah mendengar perkataan Nincu, dia pun lantas berkata, "Jangan macam-macam kau, atau ayahku pasti akan mencarimu," ancam sang putri. "Tenanglah, aku pasti bertanggung jawab, setelah ini aku pasti akan menemui ayahmu dan mengatakan apa yang telah kita lakukan,"
ucap Nincu dengan senyum kemenangan. Kau. Hanya itu kata yang keluar dari mulut Putri Zhengyi. Tak lama kemudian Putri Zhengyi pun menangis dan dalam isaknya sang putri pun memohon agar pemuda yang ada di hadapannya tak menodainya. Nincu tersenyum karena berhasil membuat Putri Zhengyi menangis. Nincu berjalan mendekat ke arah sang putri, yang membuat Putri Zhengyi semakin ketakutan. Dan tiba-tiba saja Putri Zhengyi berteriak sekeras mungkin sambil memejamkan matanya, saat merasakan tangan pemuda yang ada di hadapannya telah menyentuh tubuhnya. Akan tetapi sang putri merasa heran karena merasakan jika totokan di tubuhnya telah menghilang, dan dari jauh suara pemuda itu menggema. Putri Zhengyi seketika membuka matanya kemudian menatap ke arah sumber suara. Putri, aku bukanlah laki-laki bejat seperti apa yang ada di dalam pikiranmu. Terima kasih kau sudah menolongku waktu itu, dan bila suatu hari nanti kita bertemu kembali panggil aku dengan nama Nincu, ucap suara pemuda itu dari kejauhan. Nincu, sepertinya nama itu tak asing bagiku, batin Putri Zhengyi. Bersambung. Episode sebelumnya, penyerangan ke kediaman putra mahkota. Episode berikutnya, keterpurukan putra mahkota. Putra mahkota. Malam itu Putri Zhengyi kembali ke Guild Serikat Dagang dan dia pun duduk melamun di sebuah taman yang terdapat di area Guild Serikat Dagang. Pertemuannya dengan Nincu membuatnya sangat kesal hingga kejadian itu benar-benar membekas di hatinya, karena selama hidup menjadi seorang putri, baru kali ini ada seorang pemuda yang berani lancang kepadanya. Nincu, nama itu seperti tak asing bagiku tapi mengapa aku tak bisa mengingatnya? Batin Putri Zhengyi. Dari kejauhan Putri Yuanhua yang baru kembali dari Istana Kekaisaran, menghentikan langkahnya karena melihat Putri Zhengyi tengah melamun di taman seorang diri, dan seperti sang putri tengah memikirkan sesuatu hal yang membuatnya gelisah. Putri Yuanhua berjalan menghampiri Putri Zhengyi, dan kehadiran Putri Yuanhua sama sekali tak dirasakan oleh Putri Zhengyi hingga dia pun menegurnya. Adik, apa yang tengah kau pikirkan hingga kau melamun seperti ini? Tanya Putri Yuanhua. Kak Hua, kau sudah kembali dari istana, ucap Putri Zhengyi terkejut, kemudian berdiri dan memegang tangan Putri Yuanhua. Adik, apa yang telah kau lamunkan? Tak seperti biasanya kau seperti ini, ucap Putri Yuanhua. Sesaat Putri Zhengyi menengok kiri dan kanan, setelah melihat tak ada orang yang berada di dekat mereka berdua, Putri Zhengyi pun menceritakan tentang pemuda bernama Nincu, yang menjadi buronan kekaisaran saat ini dan juga telah ditolongnya waktu tak sadarkan diri di jalan. Putri Yuanhua terdiam, dia tak menyangka jika Nincu sudah kembali ke kota kekaisaran, dan rasa rindu akan sosok pemuda yang selama 3 tahun menghilang, kini bersemi lagi. Nincu, di manakah kau berada? Aku rindu akan canda dan tawamu, batin Putri Yuanhua. Kali ini giliran Putri Zhengyi yang dibuat bingung melihat Putri Yuanhua yang tiba-tiba saja melamun, saat mendengarkan ceritanya. Kak Yuanhua, kau mengenal Nincu? Tanya Putri Zhengyi menyelidik. Adik, aku mengenalnya dengan sangat baik, dia merupakan pemilik lencana emas Serikat Dagang, jawab Putri Yuanhua. Apa? Hanya itu kata yang keluar dari mulut Putri Zhengyi, dia tak menyangka telah bertemu dengan sosok Nincu, pemuda pemilik lencana emas sekaligus sahabat kakaknya Pangeran Ketiga, yang ingin dijodohkan Pangeran Ketiga kepadanya.
Aku lihat pemuda itu biasa-biasa saja, tapi mengapa kakakku mengatakan jika aku ingin suatu kebahagiaan dengan seorang pemuda yang akan menjadi pendamping hidupku di masa depan, maka aku akan mendapatkannya dari Nincu pemuda yang kutemui malam tadi. Kurasa perkataan kakakku itu salah, pemuda yang dianggap cocok menjadi pasanganku, tak ubahnya seperti pemuda arogan yang membuatku sangat kesal, batin Putri Zheng Yi. Adik, ada baiknya kau membantuku untuk menemukannya, karena aku ingin membicarakan sesuatu padanya, ucap Putri Yuanhua. Aku akan membantumu Kak, dan kurasa kita berdua akan mencarinya saat ini juga di seluruh penginapan yang ada di Kekaisaran Kota. Dan tentunya penginapan itu berlevel menengah ke bawah karena firasatku mengatakan dia berada di sana, jawab Putri Zheng Yi. Setelah tak ada lagi yang dibicarakan, maka berangkatlah kedua putri itu untuk mencari keberadaan Nincu di kota Kekaisaran. Di istana Kekaisaran, putra mahkota yang telah sembuh dari luka-lukanya akibat pertarungannya dengan Nincu, begitu sangat murka setelah mengetahui jika saat ini dia tak memiliki dantian layaknya seorang kultivator, sehingga apapun yang berada di dalam kediamannya menjadi pelampiasan amarahnya, hingga barang-barang yang ada di dalam kediamannya itu hancur berantakan dan berserakan di lantai ruangan. Sang putra mahkota berlutut, sambil meremas rambutnya sendiri, merasakan kepedihan di dalam hatinya karena kehilangan dantian. Mengapa waktu itu kau tak membunuhku topeng perak? Apa yang kau lakukan padaku sama saja dengan membunuhku. Apa artinya aku hidup jika tak mempunyai kultivasi? Mengapa ini terjadi padaku? Teriak putra mahkota. Putra mahkota terpuruk dengan keadaannya saat ini, dan dia pun berjanji akan menghabisi semua yang menghalang-halangi langkahnya dalam menjadi seorang penguasa di seluruh wilayah Cahaya Naga. Aku akan menemui guru, untuk membentuk dantianku kembali, batin sang putra mahkota. Bersambung. Maaf belum bisa nulis banyak karena ada tetangga meninggal dunia. Episode sebelumnya, pertemuan dengan Putri Zheng Yi. Episode berikutnya, ambisi putra mahkota.